Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Ibu Rifka Wardani. Saya mengampu mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 2 Salaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi MPLS dengan tema narkoba dan kenakalan remaja. Silakan anak-anak menyimak dengan baik. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Baik, untuk pertama, sebelum kita masuk kepada materi, Bu Rifka akan menyampaikan dulu apa itu pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Istilah narkoba sangat berkaitan dengan senyawa yang memberi efek kecanduan bagi para penggunanya. Bahaya narkoba tidak hanya berpengaruh pada fisik, tetapi bisa mengganggu mental atau jiwa pecandu narkoba tersebut. Bahaya narkoba. Apa bahayanya apabila kita mengkonsumsi narkoba? Bagi pecandu, bahaya yang ditimbulkan dari narkoba adalah yang pertama, tidak hanya merugikan fisik dia saja, tetapi dia juga akan mengalami gangguan mental dan kejiwaan. Yang kedua, mempengaruhi susunan syaraf. 3, mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Dari ketergantungan dan ketagihan inilah bahaya narkoba akan mempengaruhi fisik, psikologis, maupun lingkungan sosial. Orang-orang yang terbiasa mengkonsumsi narkoba, maka ada beberapa gangguan fisik yang mereka alami. Yang pertama yaitu gangguan pada sistem saraf, gangguan jantung, pembuluh darah, kulit, dan paru-paru. Yang kedua, mereka sering mengalami sakit kepala, mual, muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan insomnia. Kemudian yang ketiga adalah mengalami gangguan kesehatan reproduksi, yaitu mempengaruhi fungsi hormon dan fungsi seksual. Untuk perempuan yang mengkonsumsi narkoba, mereka juga akan mengalami gangguan dalam menstruasi atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan menstruasi atau tidak haid. Kemudian bahaya yang keempat terhadap fisik adalah dapat tertular penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV bagi pengguna narkoba yang menggunakan melalui jarum suntik. Kemudian yang kelima adalah terjadinya kematian apabila mereka overdosis. Bahaya narkoba terhadap psikologis, yang pertama, orang itu menjadi lamban, ceroboh, gelisah, dan tegang. Rasa percaya dirinya hilang, menjadi apatis, penghayal, dan penuh curiga. Tingkah lakunya juga menjadi brutal, sulit untuk berkonsentrasi, mudah kesal, dan merasa tertekan. Kemudian cenderung menyakiti diri sendiri, merasa tidak nyaman, dan kadang-kadang pengguna narkoba juga banyak yang melakukan bunuh diri. Selanjutnya, bahaya narkoba terhadap lingkungan sosial. Yang pertama, antisosial, atau mereka yang menggunakan narkoba biasanya tidak pandai untuk bersosialisasi atau bermasyarakat. Dan asusila. Yang kedua, dikucilkan oleh lingkungan. Yang ketiga, merepotkan dan menjadi beban bagi keluarga. Yang keempat, pendidikan mereka akan terganggu dan masa depan akan suram. Demikian materi yang berkaitan dengan narkoba anak-anak. Selanjutnya akan kita sambung dengan materi kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja sering diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma, melanggar aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa.
Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Jenis kenakalan remaja. Masalah kenakalan remaja ini mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal pada tahun 1899 di Illinois, Amerika Serikat. Jenis-jenis kenakalan remaja, perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan atau termasuk dalam kenakalan remaja? Yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba, seks bebas, 3 tawuran antar pelajar. Jadi kalau kalian melakukan salah satu atau 3 perbuatan tersebut, maka kalian sudah dapat dikatakan melakukan kenakalan remaja. Kemudian penyebab kenakalan remaja, apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya sehingga remaja itu melakukan kenakalan? Ada 2 faktor yang menjadi penyebab kenakalan remaja. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor dari diri remaja itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor di luar remaja itu sendiri. Faktor internal kenakalan remaja yang pertama adalah krisis identitas. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan kenakalan remaja adalah 1. Keluarga yang broken. Misalnya orang tua yang bercerai, komunikasi yang buruk di dalam keluarga. Yang ketiga adalah perselisihan dalam keluarga. Kemudian faktor eksternal selanjutnya adalah lingkungan yang kurang baik. Faktor eksternal yang ketiga, teman sebaya yang kurang baik. Lalu bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Ada hal-hal yang bisa dilakukan supaya kenakalan remaja itu bisa diatasi atau diminimalkan. Yang pertama, kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. 2. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Sikap yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja diantaranya, remaja juga harus banyak mendapatkan figur, contoh atau keteladanan dari orang-orang yang pernah gagal pada masa remaja mereka, tetapi kemudian orang-orang ini bisa memperbaiki diri. Kemudian hal ketiga yang bisa dilakukan adalah kemauan dari orang tua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja. Kemudian remaja juga harus pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Langkah yang selanjutnya adalah, atau langkah yang terakhir, remaja harus bisa membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Demikian anak-anak materi MPLS tentang narkoba dan kenakalan remaja. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya dan berguna untuk kalian dan untuk saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.